Polisi ledakan bahan peledak berdaya ledak tinggi hasil sitaan dari rumah terduga teroris Hafid Fatoni. Mobil bak terbuka bermuatan premium terbakar. Keunikan seekor anak ayam yang memiliki 4 kaki. Selamat pagi pemirsa, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Henti Kartika dapat kembali menjumpai Anda dalam Kabar Pagi Jawa Timur. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya. Satuan Reskrim Polres Ngawi masih melakukan penjagaan pasca penangkapan dan penggeledahan rumah Hafid Fatoni, terduga teroris jaringan Bekasi oleh Densus 88 dan tim Jihandak Polda Jatim. Beginilah kondisi rumah terduga teroris Hafid Fatoni, 22 tahun, di Dusun Gebang, Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Meski penggeledahan rumah pelaku oleh Densus 88 kemarin sudah selesai, namun rumah tersebut masih dijaga polisi. Petugas masih melakukan pengembangan terkait latar belakang pelaku dan aktivitas saat di rumah. Dengan memintai keterangan Rifai dan Juwariah, orang tua serta tetangganya, mereka tak menyangka Hafid Fatoni yang dikenal tertutup dan rajin beribadah terlibat dalam aksi terorisme. Dugaan sementara bom rice cooker berdaya ledak tinggi yang ditemukan di rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat Sabtu lalu adalah hasil rakitan Hafid Fatoni. Rencananya bom tersebut akan diledakkan di Istana Negara dengan cara bom bunuh diri, di mana sang pengantin Dian Yulianovi, warga Cirebon, telah berhasil diamankan polisi. Dipukul gitu jatuh langsung dibawa. Itu yang dipukul siapa dan berapa orang mas? Satu yang dua sepeda motor sama orangnya 4 yang nanggap berarti. Meski saat penggeledahan di rumah terduga teroris, petugas tim Lab 4 dan tim Jihandak Brimopolda Jatim mengamankan sejumlah barang-barang yang diduga sebagai komponen pembuat bom, namun petugas belum memberikan pernyataan resmi. Dari Ngawi, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Tim Gegana melakukan disposal terhadap bahan peledak di lapangan markas Detasemen C Pelopor Polda Jatim di Madiun. Sejumlah bahan yang dimusnahkan merupakan bahan peledak daya ledak tinggi, hasil sitaan dari rumah terduga teroris Hafid Fatoni asal Kabupaten Ngawi. Sejumlah barang dan bahan peledak dengan daya tinggi ini merupakan hasil sitaan petugas dari rumah terduga teroris Hafid Fatoni, 22 tahun, warga Dusun Gebang, Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang merupakan jaringan bom Bekasi. Proses disposal pemusnahan bahan kimia berupa zat triaceton triperoxide dengan kategori bahan peledak tinggi high explosives dengan cara diledakkan. Menurutnya, jika bahan peledak dengan berat 1,3 kg ini sudah jadi menjadi sebuah bom, akan lebih besar efek ledakannya. Hal ini rentan sangat berbahaya jika terkena suhu panas maupun terkena gesekan dapat meledak. Oleh karena itu dilakukan pemusnahan dengan cara diledakkan. Jadi kemarin yang ditemukan masih bahan. Ya, ini sendiri ya TATP ini masih bahan peledak. Jadi belum dalam bentuk bom. Ya, ini kemarin ada beberapa yang masih dalam waktu endap ya, menunggu kering dia. Tapi ada sebagian kemarin berapa on yang gram itu masih sudah kering ya. Tapi yang ini 1,3 ini kemarin ini masih dalam bentuk endap ya, menunggu kering. Sementara dari hasil penggeledahan di rumah terduga ditemukan sejumlah bahan kimia yang sudah diracik untuk membuat sebuah bom berdaya ledak tinggi. Dari Madiun, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Ali Fauzi, pengamat terorisme yang juga adik kandung Amrozi, menyatakan masih banyak perempuan-perempuan yang disiapkan untuk menjadi pengantin atau pelaku bom bunuh diri. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Jatim berikut ini. Menurut adik kandung Amrozi, pelaku teroris perempuan bom bunuh diri yang ditangkap tim Densus 88 anti teror di Bekasi hanya salah satu pelaku bom bunuh diri. Saat ini masih banyak wanita yang telah dipersiapkan untuk menjadi pengantin atau pelaku bom bunuh diri. Para pelaku teroris yang ditangkap di Bekasi juga masih terkait dengan kelompok jaringan-jaringan lama seperti Nur Rahman yang melarikan diri di Mapolres Solo dan Juhanda yang meledakkan diri di gereja di Samarinda.
Aksi subuh berjamaah nasional 12.12 di Sidoarjo, Senin pagi berlangsung khusyuk. Sekitar 100 jamaah tampak memenuhi Masjid At-Taqwa yang ada di Komplek Perumahan Taman Pondok Legi 3 PP Legi Waru Sidoarjo. Dalam aksi subuh berjamaah nasional 12.12 itu, jamaah salat subuh menerima kajian Islam yang digelar takmir masjid di teras belakang masjid usai melaksanakan salat subuh berjamaah. Miris, seorang nenek renta di Gresik hidup sebatang kara sambil menahan rasa sakit stroke yang dideritanya. Sang nenek yang kini terbaring lemah di rumah sakit ini hanya dijaga tetangganya yang rela patungan untuk biaya pengobatan penyakitnya. Akhir masa libur panjang Bandara Juanda terus dipadati penumpang arus balik. Kebanyakan mereka yang menggunakan moda transportasi udara ini usai melakukan libur panjang dan libur hari besar Maulid Nabi Muhammad di Jawa Timur. Sementara itu, karena padatnya penerbangan, sejumlah penerbangan tujuan tertentu mengalami penundaan. Tarian erotis yang digelar di muka umum dalam acara ulang tahun kelima salah satu komunitas motor Tulung Agung di halaman Disparpora Tulung Agung menilai banyak kecaman dari masyarakat. Salah satunya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Tulung Agung yang mengecam event tidak bermoral tersebut. Tim TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Mobil bak terbuka bermuatan premium terbakar. Sesaat lagi. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa OC Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Lawyers Club, TV One memang beda. Membahas beragam informasi dan peristiwa. Mengupas setiap kasus eksklusif dan mendalam. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Selasa pagi menggelar sidang kabinet. Reportase langsung dari mancanegara. Siapapun di Prancis ini berharap agar semua bisa. Donald Trump melarang umat Islam masuk ke Amerika beberapa hari. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Sebuah mobil bak terbuka bermuatan premium tiba-tiba terbakar di jalur lintas selatan Piket 0 Lumajang. Meski sudah meminta bantuan, namun tak ada satupun mobil unit kebakaran tiba di lokasi sehingga kemacetan panjang kendaraan hingga belasan kilometer tak terhindarkan. Beginilah suasana kemacetan panjang kendaraan tak terhindarkan di sepanjang jalan penghubung Malang, Bali hingga mencapai belasan kilometer di jalur lintas selatan Piket 0 Lumajang. Hal ini terjadi akibat sebuah mobil pickup bermuatan buah-buahan dan premium tiba-tiba terbakar hebat saat melintas di jalan tanjakan. Diduga mengalami hubungan pendek arus listrik yang menimbulkan percikan api di dalam mesin kendaraan. Sehingga hanya dalam waktu singkat api melalap semua isi muatan dari bodi mobil pickup tersebut. Ini apa namanya, kulaan bensin dari Pronojiwo ya. Kami juga ada di sini. Salipan dengan mobil tersebut terjadi kebakaran. Mungkin dari konsleting listrik dari apa namanya, kekurangan air radiator yang menyebabkan timbulnya percikan api sehingga terjadi kebakaran tersebut. Hampir 3 jam lamanya dengan menggunakan peralatan seadanya, warga bergotong royong dan terus berusaha memadamkan kobaran api yang terus membesar. Ironisnya, mengetahui kondisi tersebut, pemilik kendaraan justru kabur melarikan diri.
Beruntung tak ada korban jiwa, hanya saja menyebabkan arus lalu lintas macet total hingga mencapai belasan kilometer baik dari arah Malang maupun Bali. Dari Lumajang, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Belasan rumah warga di Trenggalek rusak, bahkan diantaranya telah ambruk setelah terkena retakan tanah. Sementara tebing sungai Bengawan Solo di Kecamatan Balen, Bojonegoro longsor akibat terkikis arus sungai ketika banjir. Sebanyak 16 rumah yang berada di Desa Wono Anti, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, rusak akibat terjadinya pergeseran tanah di daerah itu. Bahkan satu rumah diantaranya hancur tidak bisa ditempati kembali. Sejumlah dinding serta lantai permukiman warga mengalami retak dengan lebar sekitar 2 cm hingga 20 cm. Sementara salah satu rumah milik warga kini hancur tidak bisa ditempati lagi karena hampir seluruh bagian bangunan rusak parah. Keluarga yang menghuninya pun harus mengungsi ke rumah saudaranya yang lebih aman. Beginilah kondisi antara sungai Bengawan Solo dengan rumah warga di Desa Sari Rejo, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Tebing sungai ini longsor sepanjang kurang lebih 80 meter dengan kedalaman sekitar hampir 1 meter. Kini jarak antara tebing yang longsor dengan rumah warga tinggal sekitar 5 cm. Akibatnya, 5 rumah warga terancam ambruk dan masuk longsor. Jika hal sebelum terjadi longsor, ada sekitar 2 rumah yang hilang akibat tebing longsor. Warga berharap pihak pemerintah tanggap dalam hal tersebut dengan memberikan bantuan. Dari Trenggalek dan Bojonegoro, Aris Dikno, Dewi Rina, TV One mengabarkan. Gara-gara menyetubuhi anak di bawah umur, seorang sekretaris desa Menganti, Kecamatan Menganti, Gresik ditangkap polisi. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. Inilah Mustaqim, 50 tahun, Sekdes Desa Menganti, ditangkap usai digerebek Chen, istrinya sendiri, saat melakukan perbuatan bejat mencabuli SA, 17 tahun, seorang siswi di SMK di Kedamian, Gresik. Terungkapnya kebejatan tersangka berawal dari seorang warga yang mengadu kepada Chen, istri kedua tersangka, jika tersangka menyetubuhi korban SA di kamar kos di Raya Boteng. Sang istri pun langsung menggerebeknya dan melaporkannya ke polisi. Di hadapan petugas, tersangka mengaku usai menodai korban, tersangka menjanjikan korban akan disekolahkan dan dijadikan istri ketiga, namun sayangnya keburu ditangkap polisi. Enam komplotan begal motor berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Jombang. Pelaku begal tidak segan-segan melakukan korbannya sebab selalu mempersenjatai kapak dan pedang. Dalam operasinya, pelaku berbagi tugas, sebagian membujuk korban dan lainnya menghadang di jalan untuk dieksekusi. Berbagai cara mengantisipasi aksi teroris susulan demi menciptakan kondisi aman dan kondusif. Pihak Polres Probolinggo menggelar apel pasukan Natal serta Tahun Baru selain mempersiapkan segala fasilitas puluhan kendaraan patroli hingga senapan laras panjang. Tiga orang waria yang mangkal di sepanjang jalan makam Kembang Kuning Surabaya ini terpaksa harus berurusan dengan petugas kepolisian karena terbukti menjadi pengguna sabu. Menurut pengakuan tersangka, dirinya nekat mengkonsumsi narkoba jenis sabu ini karena digunakan untuk doping, penambah stamina untuk melayani pelanggannya. Tim TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Keunikan seekor anak ayam yang memiliki 4 kaki. Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Sudiroso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM.
Satuan Angkutan Umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang TV One memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa. Dewan Energi menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam kabar malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Eksekusi Syekh Munir Al-Munir tersebut sebagai tindak kriminal besar. Saksikan kabar malam di TV One memang beda. Mengungkap sebuah fakta sejarah yang terjadi. Dari peristiwa hingga para pelaku sejarah. Nah, di sanalah Bung Karno tercetak sebagai orang yang meneliti kegiatan politik. Pak Dirman diminta untuk melakukan perundingan dengan pihak keluarga. Nama dan peristiwa di TV One memang beda. Banyak cara dilakukan untuk memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Mojokerto, ratusan orang berebut buah-buahan dan berbagai jenis hadiah yang dipasang di atas pohon. Berikut informasi selengkapnya. Ratusan warga ini saling berebut berbagai jenis buah-buahan dan hadiah lain yang dipasang di atas pohon. Kegiatan ini dilakukan di depan Masjid Besar Desa Mangilo, Kecamatan Suko, Mojokerto. Kegiatan ini merupakan tradisi warga setempat dalam rangka peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan berebut buah dan hadiah lain, warga ingin mendapat berkah dari peringatan tersebut. Selain berdesak-desakan dan terlibat aksi saling dorong, sebagian warga lainnya malah naik ke atas pohon. Meski sangat berbahaya, mereka tetap nekat untuk mengambil hadiah yang disediakan. Tiap tahun masih ikut, Mas. Ini dapat apa tadi, Mas? Ini dapat sandal, sama jagung, sama terong. Apa, Mas? Kok ikut berebutan kenapa? Ya, emang acara buat rebutan, Mas. Itu yang bikin seru. Sebelum tradisi berebut buah peringatan kelahiran Nabi Muhammad diawali dengan menggelar pengajian. Kegiatan seperti ini sudah diadakan sejak 50 tahun silam dan akan terus dilakukan setiap tahunnya. Dari Mojokerto, Ika Nurullah, TV One mengabarkan. Ikan dori terkenal dengan tekstur dagingnya yang lembut. Maka tak salah jika ikan ini merupakan ikan favorit karena bisa dikreasikan menjadi segala macam menu masakan. Tak terkecuali menu yang satu ini, ikan dori saus kaldu sayur. Berikut liputannya. Siapa yang tidak tahu ikan dori? Ikan dori yang sempat heboh dengan film animasi anak-anak. Di dalam dunia kuliner, ikan dori memiliki banyak manfaat dan dikreasikan menu masakan yang beragam. Berikut cara memasak ikan dori yang dikreasikan dengan saus kaldu sayur. Pertama, tumis bawang merah yang sudah dicincang, lalu masukkan white wine dan kaldu sayur yang merupakan sari dari rebusan daun ketumbar, daun basil, dan bawang bombay. Kemudian tambahkan butter, garam, dan perasan lemon. Aduk hingga rata dan tiriskan. Ikan dori saus kaldu sayur ini merupakan menu favorit yang mana perpaduan saus sayur yang sehat dan ikan dori yang kaya protein. Ikan dori memiliki manfaat untuk melancarkan pencernaan, menyatukan otot, baik untuk perkembangan otak, dan cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes. Biasanya kan dori itu cuma dicocol sama saus sambal, saus tomat. Ini tuh beda. Rasanya creamy tapi nyambung. Beda yang dari biasa kalau kita makan di Asian food. Ini lebih ke western tapi nyambung, masuk ke lidah Indonesia. Untuk ikan dori saus kaldu sayur, per porsinya dihargai Rp55.000. Selain ikan dori, juga berbagai aneka olahan seafood juga ada di sini. Dari Surabaya, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Seekor ayam lazimnya hanya memiliki 2 kaki di bagian bawah tubuh. Namun di Tuban ada seekor anak ayam unik karena memiliki 4 kaki. Berikut kita simak keunikan anak ayam berkaki 4 ini.
Kediaman Junaidi, 28 tahun warga desa Jadi, Kecamatan Semanding, Tuban, mendadak ramai didatangi warga. Warga berdatangan karena penasaran ingin melihat langsung anak ayam unik yang memiliki 4 kaki. Sebenarnya anak ayam tersebut menetas sejak 4 hari lalu, namun pemiliknya baru menyadari selang 1 hari setelahnya saat hendak memisahkan anak ayam dari induknya. 2 kaki utama berada di bawah tubuh, layaknya kaki ayam pada umumnya, sementara 2 kaki lainnya berada di bagian samping tubuh. Bersama 16 ekor anakan lainnya, ayam berkaki 4 tersebut ditempatkan di dalam kardus serta diberi lampu. Tujuannya agar anak ayam mendapat kehangatan. Ayam kampung, Pak. Ini menetasnya sejak kapan? 3 hari sekarang. Ini keunikannya apa sih, Mas? Kakinya 4. Kakinya 4 ya? Iya. Terus ini rencananya gimana nanti? Ya dipelihara aja biar besar gitu. Junaidi tidak berniat menjual ayam tersebut. Ia akan memeliharanya seperti ayam pada umumnya. Dari Tuban, Hartono, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar pagi Jawa Timur untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Henti Kartika mohon undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa OC Kaligis. Ruang kita.